Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya. Eh, Semoga aktivitas kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja di sini ada motor Karisma ya. Sini motor Karisma ya, oke, dan bentuknya seperti ini ya. Dan kita tidak usah melihat bentuk ya. Di sini motor hidup ya. Di sini motor hidup. Jadi di sini ada si pemilik ya. Si pemilik bercerita kepada saya, motor bisa hidup dipakai ya. Dipakai sekitar eh, sekitar beberapa kilo ya, bisa sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Kadang tidak nyampe di 1 kilo ya. Dia mati, lalu kontak di on kan, otomatis dia hidup lagi. Setelah 1 kilo lagi dia mati lagi, dan kontak di on kan lagi, kita off kan, kontak on kan lagi, hidup lagi, pakai lagi, lalu mati lagi, kontak di off kan, langsung on kan kembali, motor hidup lagi ya. Jadi tidak gerebet dulu, matinya tidak gerebet dulu, tidak ya, langsung pes, langsung mati. Jadi di sini pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya kasus untuk di motor Karisma maupun Supra X 125 itu sama ya, dari pengapian, yaitu penyebabnya bisa dari bagian coil dan bisa juga di bagian pulser. Namun untuk pulser biasanya mesin panas ya, jika mesin panas dia langsung mati. Namun ini mesin masih dingin juga, namun jarak beberapa kilo dia mati, kontak di off kan, langsung on kan kembali, dia hidup lagi, mati lagi, kontak di off kan, on kan kembali, langsung hidup lagi ya. Namun ketika di stasioner atau dilangsamkan, diberdirikan seperti ini, motor normal ya, kuat sampai 3 jam ya. Itu kata si pemilik ya. Karena si pemiliknya penasaran, jadi dihidupkan lalu disimpan ya, dibiarkan motornya, suruh hidup dan dilangsamkan. Motor ini tidak mau mati ya, tapi kenapa pas dibawa jalan motor ini langsung mati. Oke, jadi di sini pengalaman pribadi saya ya, itu dari pengapian ya, dari coil bisa jadi, dari pulser bisa jadi, dari spool lemah juga bisa jadi ya, ada bagian gulungan-gulungan kabel email yang terbakar bisa jadi juga ya di situ. Dan dari kiprok yang mulai lemah bisa jadi juga ya, bisa juga dari CDI bisa juga ya, karena untuk bagian pengapian dia sangat besar cabangnya ya, jadi banyak cabangnya, jadi tidak bisa kita memponis bagian ini sebelum kita pengecekan ya. Dan di sini motor tadi saya dibawa jalan ya, jalan untuk sekitar 3 kilo ya, itu 2 kali mati ya tadi 2 kali mati. Jadi tidak saya videokan karena di sini tadi ada yang datang ya, dan ini juga Mio dikirim barusan tadi ya, dan itu ada vario sudah saya perbaiki ya, untuk di songket kiproknya dia agak longgar ya. Oke, dan di sini penyakit langganan ya, akan saya kupas tuntas di sini. Karena di sini untuk pengecekan tadi sudah saya cek untuk pengecekan. Jadi di sini akan saya jelaskan yaitu masalahnya ya, titik masalahnya itu dari mana. Ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Itu di bagian CDI ya. Di dalam CDI itu terdapat banyak komponen ya, banyak komponen di dalam CDI itu. Di dalam CDI itu banyak komponen ya. Jadi mungkin ada salah satu yang komponen yang lemah atau terbakar ya. Namun tidak mati ya, tidak mati. Dia itu masih ada ya, masih sanggup untuk mengeluarkan arus strum ya, untuk mengeluarkan strum, namun tidak dengan jangka waktu yang lama ya, jadi sebentar saja. Jadi tidak dengan jangka waktu yang lumayan lama, jadi sebentar dia langsung mati. Ketika kita kagetkan ya, kontak off kan, kita on kan kembali kontaknya, karena dia kaget langsung bisa mengeluarkan arus lagi. Jadi jarak lumayan agak jauh dia mati lagi ya, karena mungkin kelelahan. Jadi dikontak di off kan, lalu kita kontak on kan kembali, motornya hidup lagi. Jadi masalahnya seperti itu ya. Permasalahannya tadi untuk bagian karburator, membran sudah saya cek, dia membran bagus ya. Untuk bagian membran bensin bisa juga dari situ ya. Namun untuk dari membran sudah saya pastikan dan sudah saya cek juga tadi ya, bagus. Jadi di sini yaitu permasalahannya hanya di bagian
CDI ya, di bagian CDI-nya dia yang error ya, tidak mati dia, namun dia error ya, error, jadi dia belum mati ya, hanya error ya. Namun untuk bagian errornya juga ini sangat membuat kita sebagai mekanik kepusingan ya. Sebagai mekanik kita pasti kepusingan karena di sini belum hilang ya, pengapiannya masih ada, jadi kita akan kebingungan ya untuk mengeceknya. Namun alhamdulillah ya, karena saya dulu pernah ya untuk di motor Karisma dulu pernah seperti ini, yaitu di bagian CDI yang saya ganti, dan alhasil alhamdulillah motornya sampai sekarang juga, dia sekarang juga motornya sampai dibawa ke daerah Jakarta ya untuk dibawa pulang kerja. Alhamdulillah motornya awet ya sampai sekarang, jadi tidak mati-matian. Dan di sini motornya jadi penyakitnya sama ya, ini penyakit langganan ya untuk di Supra X 125 dan di Karisma. Penyakit langganannya itu yaitu di bagian CDI suka error ya. Untuk di bagian CDI dia tidak mati namun error ya. Error itu jadi kadang dia bisa mengasih mengasih pengapian ya, mengeluarkan pengapian. Kadang dia tidak sanggup ya, jadi tidak sanggup saat jauh, dia tidak sanggup langsung mati. Ketika dihidupkan dia hidup lagi, ketika jarak jauh atau berapa kilo kemudian dia mati lagi, kontak di off kan, langsung on kan kembali, dia langsung spontan, dia langsung ada ya, saat di kontak di off kan, di on kan lagi, dia langsung ada lagi ya pengapiannya. Jadi itu penyakitnya ya di sana ya, di sana ada CDA ya. Di sini ya CDI, karena di sini penyakitnya sudah saya temukan, jadi kita cukup mengganti CDI ya, mengganti CDI-nya saya di sini. Karena di sini ada komponen yang mulai rusak, ya. Jadi kita cukup mengganti di bagian CDI-nya saja ya. Dan motor akan bisa dibawa untuk jarak yang lumayan jauh insya Allah ya. Karena di sini saya punya CDI ya, saya punya CDI bekas, namun lumayan ya, masih normal, dan di situ CDI-nya juga sudah pernah di black ya, namun saya tidak tahu dari mana sih di blacknya, karena di sini saya punya CDI servisan ya, tapi tidak tahu ya, karena saya tidak pandai untuk menyervis CDI ya, namun di sini normal ya, di sini masih normal untuk dipakai ya, masih normal. Jadi akan kita coba tancapkan, kita ganti ya, semoga penyakitnya di motor Karisma ini atau Supra X 125 dia bisa sembuh ya, bisa ya, intinya bisa normal kembali ya, jadi tidak mati-matian. Oke, kita coba pasang CDI-nya. Dan di sini motor hidup ya, di sini motor hidup normal, akan kita coba hidupkan ya. Dan di sini untuk knalpotnya bocor ya, jadi belum saya perbaiki karena mau diperbaiki nanti ya. Untuk knalpotnya di sini kita ganti packing asbes ya, dan bikin gantungan, kita bikin gantungan untuk knalpot di sini karena di sini tidak ada. Ini pakai kawat ya. Oke, kita coba hidupkan dulu. Karena di sini kontaknya tidak pakai ini ya. Kenapa tidak pakai ini? Ini bekas di sini ya. Karena motornya mati-matian mulu, jarak berapa kilo mati-matian, jadi dia capek untuk kontak off on. Jadi terpaksa untuk membuat kontak di sini ya, membuat kontak cadangan agar dia tidak perlu turun ya. Jadi saat motor mau mati, dia tinggal kontak off, on kan lagi ya. Jadi otomatis motor langsung hidup kembali ya. Namun beberapa kilo gitu lagi ya. Jadi dia itu bosan ya atau apa ya. Jadi tidak nyaman dengan keadaan motor seperti itu ya. Jadi terpaksa dibawa ke sini, bawa ke bengkel saya, dan saya coba tes jalan. Memang ya kenyataannya seperti itu. Jadi si pemilik tidak berbohong ya. Jadi si pemilik tidak berbohong. Karena kenapa? Karena saya juga yang bawa tadi ya. Saya rasakan, saya bawa motor ini memang seperti itu ya, yang si pemilik bicarakan sama dengan fakta atau kenyataannya ya. Karena saya tadi yang bawa. Oke, kita coba di sini ya. Di sini kontaknya nanti akan saya sambungkan ke bagian stop kontak ini ya. Karena nanti tidak perlu kontak on off lagi ya. Karena akan saya ganti CDI-nya. Oke, kita coba hidupkan.
Mohon maaf untuk di bagian knalpotnya di sini bocor ya, jadi suaranya agak merekbek ya. Oke, kita coba hidupkan ya. Ini masih menggunakan CDI bawaan ya. Di sini masih menggunakan CDI bawaan motor, jadi belum saya ganti. Nanti kita ganti ya di sini. Kita hanya mengecek untuk hidupnya aja ya, karena hidupnya enak ya di sini. Kita coba lah. Nah. Oke. Itu knalpotnya longgar ya, atau longgar bautnya, dan tidak ada packing ya, karena di situ packingnya pada keluar, lembaran packing asbesnya. Jadi nanti kita pasang packing dan kita buat dudukan ya. Oke, bisa diperhatikan ya, untuk hidupnya di sini normal ya. Untuk hidupnya normal-normal saja. Kita hidupkan sampai tangki habis juga, dia tidak mati ya. Namun di bawah saat bawa jalan beberapa kilo dia mati lagi, beberapa kilo dia mati lagi. Jadi penyakitnya seperti itu. Oke, dia tidak ada kendala ya untuk di bagian suara. Di sini suaranya hanya di bagian knalpot saja kendalanya. Oke. Jadi seperti itu ya. Dan di sana untuk bagian angin, kata si pemilik dia copot ya, karena sering diputar-putar. Nanti kita ganti ya. Kita hiraukan dulu ya untuk bagian angin karburator. Oke, jadi seperti itu. Kita matikan dulu motornya. Oke, motornya sudah mati. Langsung kita ganti ya, kita perbaiki, langsung kita pasang CDI-nya ya. Ini CDI-nya. Kita langsung coba buka joknya ya, kita langsung pasang CDI. Oke, jadi sediaannya di sini ya. Sediaannya di sini dia dia langsung nyatu ya sama ini. Jadi dia mempunyai bodinya langsung, jadi nyatu sama coil sama kiprok ya. Oke, di sini baunya juga rigid.
Ini bautnya agak susah ya karena tertutupi oleh cat, di sini banyak cat. Oke, jadi ini sediaannya ya. Kita langsung ganti. Kita langsung pasang ini ya. Oke, dan ini sediai bawaannya ya. Ini sediai bawaan motor, ini masih original ya, di sini sedianya. Namun dia sudah error ya. Ini kalau beli baru yang original lumayan ya, harganya di sini lumayan mahal. Jadi di sini saya ada bekas, namun masih oke ya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, hidup ya. Oke, jadi penyakitnya itu dari ini ya,
dari CDI yang sudah error ya, yang sudah error, jadi dia bisa hidup namun tidak untuk waktu yang lumayan lama ya, waktu yang jauh, jadi dia tidak mampu ya, dia mati, dikontak di off kan lalu on kan kembali dia hidup lagi. Ini penyakitnya ya, Sprite 125 dan Karisma ya, dan motor saat ini yang saya perbaiki itu Karisma ya, ya sama ya sama Sprite 125. Oke, jadi semoga bermanfaat ya untuk yang baru bergabung di Baur Channel, bisa di like, komen dan subscribe, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semoga bermanfaat buat para pemula, kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke.